Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang inflasi. Sebelum masuk ke materi, marilah kita perkenalkan anggota dari kelompok 2. Anggota yang pertama yaitu Galuh Dwi Rahmasari. Kemudian ada Widya Utami, Dimas Setiawardana, Farah Rizky Amalia, Putri Ajeng Aziza, Muhammad Rojab Mubarok, Husniatul Wahidah, dan Fitriana Deswita Maharani. Baiklah, langsung saja. Mari kita simak video penjelasan tentang inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidaksinambungan antara ketersediaan barang dan uang. Sedangkan pengertian inflasi menurut beberapa ahli, yaitu menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus. Kedua, menurut Dwi Eko Waluyo, inflasi merupakan salah satu bentuk penyakit ekonomi yang sering timbul dan dialami hampir di seluruh negara. Cenderungan dari kenaikan harga-harga pada umumnya serta terjadi secara terus-menerus. Faktor penyebab inflasi dalam perekonomian. 1. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Secara umum, inflasi ini disebabkan karena penawaran dan permintaan terhadap barang atau jasa di dalam negeri untuk jangka panjang yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah besar. Kedua, inflasi dorongan biaya atau cost-push inflation. Inflasi ini diakibatkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Ketiga, bertambahnya jumlah uang beredar atau JUB. Teori ini dikemukakan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Jika jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang pun menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan dengan cara yang pertama, kebijakan pasar terbuka, yang kedua, kebijakan diskonto, dan yang ketiga, kebijakan giro wajib minimum. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal. Dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan yang kedua, menaikkan tarif pajak. Jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan. A. Inflasi ringan. B. Inflasi sedang. C. Inflasi berat. D. Inflasi sangat berat atau hyperinflation. 2. Inflasi berdasarkan penyebabnya. A. Demand pull inflation. B. Cost-push inflation. C. Bottleneck inflation. 3. Inflasi berdasarkan sumbernya. Domestic inflation. B. Imported inflation. Terkait dengan cara menghitung inflasi, ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan perhitungan indeks harga konsumen dan menggunakan deflator. Rumus yang digunakan dalam indeks harga konsumen adalah sebagai berikut. IN sama dengan IHKN dikurangi IHKN-1 dibagi IHKN-1 dikali 100. Dengan keterangan IN yaitu angka inflasi yang dicari, IHKN yaitu indeks harga konsumen tahun dasar umumnya bernilai 100, IHKN-1 yaitu indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Sementara itu, rumus yang digunakan dalam perhitungan deflator adalah sebagai berikut. DFN dikurangi DFN-1 dibagi DFN-1 dikali 100. Dengan keterangan DFN yaitu GNP atau PDB deflator berikutnya, DFN-1 yaitu GNP atau PDB deflator tahun sebelumnya. Materi ke-6 yaitu pengaruh inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, mengurangi daya beli. Inflasi dapat mengurangi nilai daya beli mata uang. Jadi, akibat inflasi, jumlah uang yang sama akan membeli lebih sedikit barang daripada sebelumnya.
Yang kedua, mendorong pengeluaran. Dengan semakin menurunnya nilai mata uang, akan mendorong para pemilik tabungan untuk mengeluarkan uangnya. Yang ketiga, membantu debitor namun merugikan kreditor. Akibat penurunan nilai mata uang, debitor atau peminjam uang akan diuntungkan. Namun di sisi lain, kreditor atau pemberi pinjaman dirugikan. Akibat inflasi, nilai uang yang harus dikembalikan telah berkurang. Yang keempat, memacu pertumbuhan ekonomi. Inflasi menyebabkan konsumen lebih memilih mengeluarkan uangnya dibandingkan menabung. Pengaruh inflasi terhadap perekonomian yang kelima adalah distribusi kekayaan. Dampak inflasi tidak dirasakan sama rata oleh berbagai kelompok individu yang berbeda-beda. Efek inflasi bisa berbeda pada tiap kelompok. Yang keenam adalah suku bunga naik. Inflasi membuat suku bunga semakin tinggi. Penyebab kenaikan suku bunga yang pertama adalah karena pihak bank dan kreditur atau pemberi pinjaman menyesuaikan tingkat suku bunga yang mereka tetapkan dengan nilai rupiah terbaru. Penyebab kenaikan suku bunga yang kedua adalah karena pemerintah sengaja mendinginkan perekonomian dengan menaikkan suku bunga. Maka, bunga pinjaman akan menjadi mahal sehingga tingkat pinjaman baru akan berkurang. Yang ketujuh adalah inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Kestabilan kurs rupiah mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Contoh soal perhitungan laju inflasi. Misalkan kita ingin menghitung inflasi harga BBM premium antara tahun 2008 dan 2017. Misalkan harga premium pada tahun 2008 Rp4.000 per liter, sedangkan harga premium pada tahun 2017 sebesar Rp6.500 per liter, sehingga dapat dihitung menggunakan rumus IHKN-1 dibagi IHKN-1 dikali 100, yaitu indeks harga konsumen yang sekarang dikurangi indeks harga konsumen waktu yang lalu dibagi indeks harga konsumen sekarang dikalikan 100 sama dengan Rp6.500 dikurangi 4.000 dibagi 6.500 dikalikan 100 sama dengan 0,3846 kali 100% sama dengan 38,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa premium mengalami inflasi sebesar 38,5% dari tahun 2008 hingga 2017. Secara rata-rata, premium mengalami kenaikan inflasi sebesar 4,3% per tahun. Dapat dikatakan bahwa premium mengalami inflasi ringan karena dalam kurun 9 tahun mengalami inflasi tidak lebih dari 10%. Namun, dari segi kemampuan uang terhadap premium jelas menurun. Dengan kata lain, kemampuan uang kita saat ini menurun sebesar 38,5% untuk membeli premium bila dibandingkan kemampuan uang kita di tahun 2008 untuk barang yang sama. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.